Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kami 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu kami membahas tentang worst case scenario di saham BBRI. Video yang langsung viral sampai hari ini sudah ditonton lebih dari 30.000 penonton. Dan menariknya hanya 2 hari setelah video itu dirilis, hanya sehari kurang lebih setelah video itu dirilis, harga saham BBRI sudah loncat hari ini naik 7% dan ada begitu banyak kejadian menarik yang terjadi pasca video itu dirilis sampai hari ini. Jadi pada video ini karena banyak yang request pembahasan, jadi saya akan buat video singkat di video saat ini untuk membahas apa sebenarnya yang terjadi, pelajaran apa aja yang bisa kita ambil, kenapa BBRI bisa terbang, dan what's next, kayak gitu. Seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi judul video kali ini saya kasih nama Serangan Mendadak Investor Asing, Pahlawan Bursa Cut Loss Massal, dan tentunya saham BBRI terbang hari ini. Ini 3 kejadian besar yang terjadi siang ini, tepatnya jam 2:30 sore ini, dan tiba-tiba hal-hal ini terjadi. Jadi ini tentunya sangat menarik. Sebenarnya saya sebagai investor sih sebenarnya nggak mau untuk merilis video ini karena saya takut merubah kondisi yang menurut saya nggak pernah sebaik ini di BBRI dalam 3 bulan terakhir. Saya nggak mau merubah kondisi. Saya juga prihatin terhadap pahlawan bursa yang tentunya masih ratusan ribu orang masih nyangkut di BBRI. Makanya saya coba akan membahas pembahasan yang senetral mungkin, sescientific mungkin, tanpa mencoba mengarahkan Anda baik untuk cut loss atau membeli BBRI. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kebingungan dari investor retail yang bertanya pada video kami sebelumnya, yang mungkin masih baru juga terhadap ilmu foreign flow, baru tahu juga kalau harga BBRI dikendalikan asing. Jadi itu yang akan kita bahas dalam video ini. Oke. Pertama, update simple. Hari ini harga BBRI naik 7,63%. Kenapa bisa naik? Karena seperti dibahas tadi, pahlawan bursa hari ini cut loss sebanyak 429 miliar. Jadi setelah mata kita dibuka sore hari, kita melihat asing net buy 429 miliar, yang artinya lokal yang tentunya sedang melakukan cut loss sebanyak 429 miliar. Kalau kita lihat dari sisi lain, dari sisi broker summary-nya juga terlihat sangat jelas. Broker-broker yang melakukan pembelian dalam kenaikan harga BBRI saat ini adalah ZP, YU, AK, dan BK. Semuanya broker asing, semuanya investor asing, dan broker-broker yang melakukan cut loss juga dipenuhi oleh broker-broker pahlawan bursa yang memang salah satu keahliannya itu ada PD, ada YP, ada XC, NI, GR, semuanya jualan pada kenaikan harga saat ini. Karena jangan pernah lupa kalau mau trading saham, ketika ada yang beli harus ada yang jual. Yang beli hari ini asing, yang jual hari ini pahlawan bursa. Oke. Sedikit review pembahasan di video terakhir tentang BBRI yang kami rilis 1 hari yang lalu, ya tepatnya 24 jam yang lalu, udah 2 hari bursa tepatnya. Itu yang sudah ditonton 30.000 orang. Di situ ada beberapa kesimpulan simpel yang kami katakan. Pertama, BBRI akan terus turun kalau pahlawan bursa tidak cut loss. Jadi di video kemarin ada tendensi saya meminta menjelaskan bahwa pahlawan bursa perlu cut loss. Supaya apa? Supaya BBRI bisa naik. Itu penjelasan saya pada video sebelumnya. Jadi ada keperluan BBRI cut loss. Oke, itu satu. Kalau nggak cut loss, BBRI akan terus turun. Itu penjelasannya dan sudah terbukti. Sejak pembahasan kami sebelumnya 3 bulan yang lalu, itu sudah terbukti semua kok. Karena yang saya omongin hampir semuanya fakta, bukan analisa, bukan kecap. Fakta, hanya data based on kenyataan yang ada. Jadi nggak dianalisa sana sini. Oke. Pada video itu juga saya jelaskan dibutuhkan 100.000 jiwa pahlawan bursa yang mau cut loss untuk BBRI bisa bangkit, bukan IHSG. Untuk BBRI bisa bangkit dibutuhkan 100.000 jiwa at least. Di situ dengan jelas mengatakan tidak perlu semua pahlawan bursa cut loss. Ada 650.000 nyangkut terus di BBRI sampai akhir Desember kemarin, nggak harus semua cut loss. Saya cuma mengatakan 100.000 aja cut loss bangkit BBRI. Tapi harus ada 100.000 yang cut loss. Kalau 100.000 yang beli lagi dalam 2 bulan ke depan, hancur BBRI.
Itu kenyataannya, karena kalau pahlawan bursa beli akan terus turun. Dan pada video itu juga saya jelaskan bahwa asing bisa terus jualan BBRI. Kepemilikan asing masih 66%, udah turun jauh memang. Kepemilikan retail masih 12% kalau nggak salah, udah naik banyak. Tapi artinya apa? Asing masih bisa terus jualan BBRI. Tanpa limit. Jadi lokal mau beli terus, asing jualan terus, BBRI tambah hancur. Juga pada video itu saya buat worst case skenario. Skenario karangan saya jelaskan. Saya buat skenario karangan saya yang kalau karangan saya bisa membuat BBRI di bawah 3.000. Tujuan saya buat skenario ya jelas, seperti dari awal seluruh video itu menjelaskan lokal harus berhenti beli BBRI, yang mau cut loss harus cut loss, berkorban supaya harga saham BBRI naik. Tujuan sepanjang video itu jelas, Anda bisa nonton sendiri video tersebut. Oke, dari situ ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya jawab dulu pertanyaannya. Asing jual di 3.800-an, mereka rugi atau untung? Jika mereka mau untung, mereka beli di harga berapa, terus mereka pegang berapa lama? Apa asing punya uang triliunan sekali beli langsung all in? Oke, ini saya sudah puluhan kali jawab ini di video-video selanjutnya, cuma saya tahu masih banyak investor baru, saya jelaskan dulu ya. Jadi asing yang saya tahu, saya nggak punya datanya, yang saya tahu asing itu beli BBRI sejak IPO. Cari sendiri harga IPO BBRI berapa. Sejak IPO kepemilikan asing lebih dari 50%, saham yang beredar di publik, saham Skriplus, lebih dari 50%-nya milik asing. Saya nggak tahu berapa persennya karena datanya sudah nggak diberikan lagi oleh BI. Sejak saya mulai trading, BBRI udah ada pada saat itu. Jadi belum tahu saya pertamanya kapan, belum sempat riset. Tapi saya punya data foreign flow sejak tahun 2007, akhir tahun 2007. Seingat saya, di tahun 2007 kepemilikan asing di BBRI udah lebih dari 70%. Jadi artinya apa? Di 3.800 jualan ya masih profit, ya masih profit jelas. Di 2000 pun mereka masih profit. Kalau mereka tujuan mereka mau terus profit taking, mereka masih profit kayak gitu. Udah jelas ya. Berapa lama ya sejak IPO, tapi terus dia keluar masuk kan. Jual 6 bulan, beli 3 bulan, jual 6 bulan lagi, 3 bulan, dia terus keluar masuk karena dia supirnya. Dia yang mengatur, memutuskan sepenuhnya kemana arah BBRI. Jadi dia harus beli dan harus jual. Udah jelas. Oke, pertanyaan kedua. Ini menarik, ini pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan yang saya jawab, ini yang menarik sebenarnya. Ini orang yang kritis, yang sering nonton podcast kami. Di sini ini membahas worst case skenario karangan saya. Di sini dibahas, kata Pak Arga, BBRI dividen diturunin, dikecilin, retail panik, retail cut loss, saham BBRI turun. Udah itu, saya beli BBRI, ketika retail cut loss, saham BBRI naik lagi. Itu skenario saya. Cuma ada pertanyaan yang kritis, katanya, apa iya Bank BRI mau nurunin dividen sementara negara kan butuh duit? Ini sangat menarik karena saya udah puluhan kali mengatakan negara tidak peduli dengan harga saham BBRI, nggak peduli BBRI naik 100% atau turun 70%, negara nggak peduli. Yang negara pedulikan adalah dividen. Saya udah puluhan kali ngomong gitu, dan yang bertanya ini nyadar saya ngomong itu, jadi sebenarnya skenario kemarin saya agak nggak make sense. Anda bisa nonton ulang video itu, saya jelaskan, saya agak belibet ketika menjelaskan skenario di mana saya ngomong ke asing, saya sebagai asing ngomong ke BWRI, tolong turunin dividen. Saya agak belibet karena memang saya tahu itu nggak make sense. Cuma ya buat skenario kan namanya harus ada yang nggak make sense supaya satu skenario terjadi seperti yang saya jelaskan itu. Silakan nonton lagi, Anda akan sadar saya agak belibet buat itu kecap lah. Istilahnya saya ngecap karena kenyataannya faktanya kita tahu negara hanya butuh BBRI untuk memberikan dividen dan negara butuh duit. Good point, saya nggak jawab sama sekali, tapi good point, saya suka pertanyaan bagus, saya bilang bagus. Kalau jelek pun saya perbaiki pertanyaan. Oke, itu pembahasan sebelumnya. Lanjut, pembahasan terakhir BBRI, jadi setelah video itu, jadi dalam 24 jam terakhir ini, 30 jam terakhir ini, saya banyak membahas tentang BBRI dan banyak membaca komen-komen di video yang kami rilis 24 jam yang lalu itu. Salah satunya mengatakan, tolong dong supaya Warren Buffett beli BBRI. Jadi ada fundamentalis karena menganggap BBRI udah valuasinya murah,
Saya konfirmasi juga BBRI sudah sangat murah valuasinya. Kenapa Warren Buffett nggak beli? Di situ saya jelaskan, Warren Buffett udah nggak pakai value investing lagi 15 tahun terakhir. Nggak ada urusan PBV BRI rendah sama Warren Buffett beli, nggak ada urusan. Cuma saya juga pada video yang saya buat ini saya mengatakan juga, let's say Warren Buffett mau beli BBRI, dia mau beli sampai BRI karena murah, karena apa, karena ditawarin Pak Luhut atau apa, bebas. Let's say Warren Buffett mau beli di harga murah. Untuk Warren Buffett mau beli di harga murah, balik lagi, pahlawan bursa harus cut loss. Percuma Warren Buffett mau beli, kalau pahlawan bursa nggak mau cut loss, ya nggak bisa beli. Gimana mau beli kalau nggak ada yang jual? Seperti itu ya. Oke, lanjut. Itu juga pembahasan menarik. Jadi intinya kuncinya seperti sepanjang video sebelumnya saya jelaskan, kuncinya adalah investor retail, pahlawan bursa cut loss, itu kunci satu-satunya. Mau Warren Buffett, Elon Musk beli juga, mau beli pun percuma. Mau BlackRock, White Rock mau beli percuma. Kalau lokal nggak mau jual. Kayak gitu. Dan satu yang nggak saya bahas, walaupun banyak juga di komen-komen yang nyadar adalah, yang pada saat itu saya nggak bahas adalah, kalau Anda nonton di YouTube, influencer let's say yang benci sama kami, influencer fundamentalis, influencer technicalist, yang selama berbulan-bulan merekomendasikan untuk beli BBRI, kalau Anda nonton, saya dengar dari beberapa orang udah banyak ini ngomong ini targetnya ke 2000 dan lain, banyak yang sudah mulai menebar fear ke BBRI. Tapi saya nggak mau bahas itu, tentunya kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk BBRI naik adalah supaya para pahlawan bursa, kalau bisa yang di luar sana yang nggak nonton podcast ini kan, saya pengen yang nonton podcast ini semua cuan. Tapi untuk cuan tentunya nggak boleh beli ketika saya bilang nggak beli kan. Ketika saya bilang jangan beli, cut loss dan ini Anda nggak beli. Saya harap Anda semua cuan yang dengar. Cuma kan ada yang nonton podcast ini cuma 30.000 podcast kemarin. Yang putar di BBRI ada 650.000, berarti sisanya kan nonton podcast yang lain. Dan banyak pengamat sudah mulai tebar fear, sudah ngasih target negatif buat BBRI. That's the good thing. Benar kan? Karena kuncinya adalah pahlawan bursa harus cut loss. Oke. Ini worst case skenario-nya yang saya bahas tadi kan, dividen 30%, bla bla bla, udah di itu. Oke. Oh ini tadi sudah dibahas. Oke. Dan juga pembahasan tambahan yang saya lakukan 24 jam terakhir adalah, jadi saya jujur aja ya, curhat. Karena saya memang pengen ada perubahan dalam pahlawan bursa. Jujur, ini ada yang komen saya tutup aja namanya karena saya belum minta izin. Untuk apa harganya naik kalau sahamnya sudah kita jual? Jadi intinya, beliau ini nggak ngerti kenapa, buat apa saya suruh cut loss. Jadi intinya bagi dia, ngapain gua cut loss? Kalau gua cut loss harga naik, toh barang gua udah nggak punya. Mereka banyak yang komen gitu, Anda baca aja ada 600 lebih yang komen, Anda baca aja. Itu sampai saya ketik sendiri jawabannya. Jujur curhat aja. Ini pertama kali saya ngetik sendiri. Saya menjawab pertanyaan orang di kolom komentar. Pertama kali di YouTube. Karena saya nggak peduli. Dan kolom komentar saya kadang-kadang minta tolong screen capin yang bagus-bagus, saya bahas. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Cuma ini saya lagi peduli, lagi iseng. Sampai saya jawab. Ini saya ketik sendiri. Bahkan kadang-kadang admin yang ngetik, ini saya yang ngetik sendiri. Saya kasih jawabannya. Intinya dia nggak ngerti buat apa cut loss. Kalau untuk apa harga naik kalau saya udah cut loss, itu kan pertanyaannya. Dan saya jawab langsung. Supaya bisa kasih rejeki ke investor asing, pengikut asing, retail, dan retail yang belum jualan. Jadi tujuan cut loss itu, namanya cut loss ya, nggak mungkin tujuan cut loss supaya Anda untung kan. Tujuan cut loss itu bukan supaya Anda untung, tapi Anda bisa ngasih rezeki ke investor asing, pengikut asing, dan investor retail yang belum jualan. Itu masih jauh lebih baik daripada lokal beli terus dan harga turun terus. Benar kan? Kalau Anda beli terus, harga turun terus, Anda semakin celaka. Seperti yang terjadi 4 bulan terakhir.
lokal beli terus, harga turun terus, semakin celaka, semakin rugi. Anda dapat dividen pun, dividennya nggak sebanding sama kerugian Anda. Kayak gitu. Jadi itu saya bilang. Karena, ini saya tegaskan lagi, saya jelaskan lagi. Karena fungsi dari pahlawan bursa bukan hanya berperang, tetapi berkorban untuk kepentingan orang banyak. Kayak gitu. Jadi banyak nganggap tujuan fungsi pahlawan bursa itu cuma ketika asing beli gue jual, asing beli gue jual. Supaya dia bisa ngasih duit ke asing kan. Kalau asing jual gue beli, asing jual gue beli, asing jual gue beli. Artinya dia ngasih duit ke asing kan kalau barang asing dia beli. Bukan cuma itu. Tujuan pahlawan bursa adalah, tujuan selain itu adalah berkorban. Karena untuk harga naik lagi, karena banyak yang berharap naik lagi, harus dijual balik ke asing. Harus mau cut loss. Oke, dijawab lagi sama dia. Iya, terus untungnya cut loss di mana? Kalau cuma harga sahamnya naik, sedangkan kita sudah nggak punya sahamnya, jadi untungnya di mana? Terus saya bilang lagi, saya jelaskan, tegaskan sekali lagi. Menjadi pahlawan bursa itu pilihan hidup. Tujuannya jelas bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi untuk berkorban demi kepentingan orang banyak. Saya nggak melarang Anda jadi pahlawan bursa. Kalau asing mau jualan, Anda beli, saya nggak ngelarang. Bagus, itu bagus buat ekosistem. Saya nggak ngelarang Anda baca laporan keuangan. Atau orang di luar sana, saya nggak melarang orang di luar sana baca laporan keuangan. Percaya fundamental masih hidup, nggak percaya. Intinya saya nggak melarang Anda jadi pahlawan bursa. Tapi ingat, tujuan pahlawan bursa itu adalah, namanya juga pahlawan. Tujuannya adalah berkorban buat kepentingan orang banyak. Itu aja. Saya nggak pernah menyebut diri saya pahlawan. Karena saya kurang ajar, saya cuma mau ngikutin asing. Asing beli, saya beli. Saya cuma gitu doang dari dulu. Sebelum saya buat video pertama di YouTube pun saya udah gitu doang. Udah ratusan ribuan orang tahu saya cuma gitu doang. Asing beli, gue beli. Nggak ada tuh. Asing profit taking, ya udah lu ngambil duit lokal lain aja. Gue sih nggak mau beli. Itu aja. Saya nggak menyebut diri pahlawan, saya nggak menganggap saya berjasa buat ekosistem bursa. Nggak. Tapi kalau Anda mau jadi pahlawan bursa, good. Tapi ya itu pilihan hidup Anda. Anda harus tahu konsekuensinya. Oke. Itu pembahasan ke belakang. Sekarang kita bahas apa yang terjadi di hari ini yang nggak kalah serunya. Tentang serangan mendadak investor asing, pahlawan bursa, cut loss massal, dan BBRI terbang. Apa yang disebut serangan mendadak? Jadi kalau Anda di market hari ini, Anda ngamatin market sepanjang jam market hari ini, Anda menyadari di waktu yang sama, kurang lebih jam 14.30, tadi saya nggak lihat jam, kurang lebih jam 14.30, saham BBCA tiba-tiba terbang, saham BMRI tiba-tiba terbang, BCA terbang, ASI terbang, BNI juga terbang. Semuanya Anda lihat, ini saya tarik garis lurus timelinenya, semua terjadi di waktu yang sama. Saya mundurin dikit biar Anda bisa melihat kapan terjadinya. Semua terjadi di waktu yang sama nih. Saya buat garis ini. Jadi Jadi Anda bisa lihat kan. Buat garis semua terjadi di hari yang sama, kurang lebih jam 14.30. Jadi ada serangan mendadak investor asing, tiba-tiba ngegerebek, tiba-tiba ngeborong saham investor asing jam 14.30. Serangan mendadak itu dikonfirmasi di report akhir hari. Di mana hari ini IHSG naik 1,77% dan dana asing masuk sebesar 573 miliar rupiah. 573 miliar itu masuk ke BBRI 429 miliar, asing net buy 429 miliar, ke BMRI 175, ke BBNI 54, ASI 46, Brand 33. Jadi ini ya, dibilang asing ngeborong BRI dari lokal 429 miliar, Mandiri 157 miliar, dan seterusnya. Jadi ini kita lihat, jadi di BRI 429 miliar, harganya terbang. Semua terjadi di waktu yang sama tiba-tiba. Di Mandiri 157 miliar, total nilai cut loss pahlawan bursa. Di BNI 54 miliar, nilai cut loss pahlawan bursa. Di SI 46,4 miliar. Jadi ini ada serangan mendadak yang membuat pahlawan bursa cut loss massal. Jadi itu yang saya jelaskan. Kalau saham ini naik, ya harus berkorban pahlawan bursa. Dan ini yang terjadi. Kabar baiknya ini yang sudah terjadi. Di ini cut loss pahlawan bursa di BRI 429 miliar, di Mandiri 157 miliar, dan seterusnya. Terus pertanyaannya, apa yang terjadi jam
14.30 lalu. Apa yang terjadi jam 14.30? Kalau Anda baca berita, jam 14.34 ini diposting oleh CNBC Indonesia mengatakan sah BI rate turun jadi 5,75% di Januari 2025. Jadi sebelum atau setelah, ini mungkin sebelum, mungkin setelah, mungkin tepat di saat pengumuman BI rate, intinya mirip-mirip lah waktunya, tiba-tiba ada serangan mendadak investor asing. Jadi kalau Anda tanya, kita main dari sisi asing nih. Kenapa asing beli? Kecapnya ini. BI rate turun jadi 5,75%, asing beli. At least timeline-nya sama. Ini kecap berkualitas banget nih. Asing panic buying. Kenapa? Karena BI rate turun 5,75%. Apa hubungannya? Nggak tahu lah. Pokoknya itu aja. Kenapa asing jadi pengen beli? Kenapa sebelumnya nggak pengen beli? Nggak tahu. Pokoknya itu. Itu kenyataannya di waktu yang sama. Oke. Dari situ ada pelajaran lain, kan saya tujuannya edukasi. Serangan mendadak investor asing ini memberikan kita pelajaran lain. Saya jawab pertanyaan ini juga banyak yang nanya, kurang lebih gini. Misinformasi asing pegang 30% bukan 50%. Lebih itu pun bukan satu badan investor, banyak investor. Jadi banyak orang mengatakan asing itu bukan satu orang. Yang punya BRI itu bukan satu orang. Itu banyak pemiliknya. Asing ada bisa asing beli, asing jual, asing beli, asing jual. Banyak orang ngomong kayak gitu di kolom komentar. Saya mau luruskan. Saya udah bahas itu kalau Anda nonton video beberapa tahun lalu. Saya bahas khusus tentang foreign flow di IHSG. Saya bahas semua itu. Ini materi di workshop. Saya setiap workshop ngomong. Cuma saya perbaiki dulu kesalahan yang pertama. Asing pegang 30 bukan 50, salah. Asing itu pegang 66% dari total saham Scriptless. Sepuluhan kali bilang saham negara itu bukan saham Scriptless, bukan saham digital, tidak bisa ditransaksikan. Dari saham yang ditransaksikan asing pegang 66%. Jadi salah informasi dia asing pegang 30 itu enggak. Cuma memang kalau dari kepemilikan total mungkin asing pegang 30 sekian, mungkin 33 atau 37, saya nggak tahu lah. Kenapa 30? Karena kepemilikan negara dihitung kalau dari total. Cuma total nggak penting karena kepemilikan negara nggak ada sahamnya, nggak guna. Yang dipakai adalah kepemilik saham yang ada bentuknya. Dari saham Scriptless yang ada bentuknya 66% itu milik asing. Itu satu. Yang kedua adalah saya konfirmasi bahwa yang punya BBRI itu bukan satu orang. Bukan satu institusi. Itu betul. Yes, 66% saham Scriptless BBRI dimiliki asing, tapi itu dimiliki oleh banyak institusi. Jadi ada banyak institusi yang memegang saham BBRI, semuanya di bawah 5%. Semuanya di bawah 5%. Karena kalau di workshop foreign flow namanya hidden big player. Big player yang di bawah 5%, jadi transaksinya nggak kelihatan. Jual beli asing nggak pernah ada laporannya karena dia di bawah 5%, sengaja di bawah 5%. Berarti pemilik BBRI itu ada banyak, semuanya di bawah 5%. Tapi satu hal yang harus Anda mengerti kalau Anda belajar foreign flow, di setiap workshop saya katakan, investor asing semua bergerak di bawah satu komando. Semuanya satu komando. Komando itulah entah dari grup WhatsApp atau apa, itu yang membuat semuanya asing di banyak saham hari ini semuanya akumulasi, semuanya melakukan serangan mendadak di jam 14.30. Semuanya bergerak satu komando. Ada banyak contoh di mana asing bergerak satu komando. Ada banyak sekali. Ada kejadian yang menarik waktu itu, waktu setelah libur lebaran, tiba-tiba asing semua bergerak satu komando, ngejual semua, hancur IHSG. Padahal orang Indonesia sendiri bingung, emang ada apa ya, kenapa IHSG tiba-tiba hancur? Karena asing satu komando, satu kendali, semua memutuskan untuk menghancurkan IHSG. Saya puluhan kali bilang, kalau besok asing memutuskan untuk menghancurkan IHSG, mereka di grup WhatsApp-nya bilang, hancurin IHSG ya, hancur besok. Ketika mereka mutusin jual 1 triliun BBRI, 1 triliun BMRI, 1 triliun Telkom, 1 triliun Astra, hancur besok BBRI. Pergerakan IHSG dikendalikan oleh mereka selama puluhan tahun. Oke, jelas ya. Jadi ini juga knowledge yang buat teman-teman yang mau belajar. Dan serangan mendadak investor asing ini juga nggak main-main karena inflow hari ini 429 miliar
di BBRI, Anda lihat ini terbesar, Anda lihat ini grafik foreign flow-nya. Inflow hari ini terbesar dibanding hari-hari sebelumnya sejak hari pertama di puncak ini kejatuhan BBRI. Dibahas di video sebelumnya, ketika asing jualan, ketika asing mulai jualan, ketika lokal mulai panik buying, disitulah BBRI hancur. Sejak itu Anda lihat tidak pernah ada inflow sebesar hari ini. Ini inflow terbesar asing sejak akhir September 2024 ini. Jadi ini serangan mendadak yang luar biasa. Dilakukan secara terorganisasi jam 14.30, kompak semua, dan di akhir jadi inflow terbesar. Oke, tapi kita harus balik lagi ke pemahaman dasar foreign flow yang dibahas video sebelumnya. Pemahaman dasar foreign flow mengatakan asing akumulasi adalah peristiwa yang sama dengan local cut loss. Yes, asing akumulasi nih 429 miliar di BBRI. Ini adalah peristiwa yang sama dengan local cut loss 429 miliar. Ini peristiwa yang sama. Itu yang puluhan kali saya katakan kan. Terus pertanyaannya sekarang kita ini lagi, ada apa jam 14.30 kenapa lokal kompak cut loss BBRI? Ada apa? Ada apa jam 14.30? Kenapa lokal cut loss BBRI? Karena ini peristiwa yang sama. Asing nggak bisa akumulasi kalau lokal nggak cut loss. Ada apa? Ada apa jam 14.30? Ya ada BI rate turun 5,75% di Januari 2025. Jadi kejadian yang sama. Kejadian yang sama diakibatkan oleh berita yang sama. Jadi kalau nanya, kenapa lokal cut loss massal? Ya karena BI rate turun. Kenapa asing akumulasi besar-besar? Ya karena BI rate turun. Kejadiannya sama, terjadi di waktu yang sama. Itu yang harus kita mengerti. Kenapa lokal jadi pengen cut loss karena BI rate turun? Ya nggak tahu lah. Pokoknya gitu. Kalau mau tahu, mungkin ini penyebabnya. Karena fundamentalis, influencer kan suka belajar ke masa lalu kan. Mereka suka ngehubung-hubungin BI rate, naik turun, buat saham perbankan bisa naik karena BI rate naik, bisa BI rate turun. Itu kecap-kecap yang ratusan kali saya dengar dia omong. Terus mungkin karena itu, lokal ingat masa lalu. BI rate pernah turun? Pernah. Sebelumnya BI rate turun itu 18 September 2024 jam 14.44. Jadi pengumuman BI rate itu selalu diumumkan hari Rabu minggu ketiga ya. Ini minggu ketiga atau minggu kedua saya lupa. Mirip-mirip kan tanggalnya. Rabu minggu ketiga kalau nggak salah. Ini saya pastikan dulu. Ya, pengumuman BI rate itu selalu diumumkan hari Rabu minggu ketiga jam 12 sekianan. Sama, Anda lihat ke belakang. Ini pernah kejadian tanggal 18 September 2024 lalu, ini kejadiannya di sini, BI rate turun juga. 25 basis point juga BI rate-nya di sini. Apa yang terjadi di IHSG pada saat itu? Nggak ada apa-apa. IHSG nggak ada apa-apa, pergerakan asingnya nggak ada apa-apa, pahlawan bursanya nggak ada apa-apa. Jadi pada saat itu, kejadian sebelumnya BI rate turun, lokal tidak panik selling, asing tidak panik buying. Cuma lokal belajar, ternyata setelah BI rate turun, hancur harga saham BBRI. Hancur IHSG setelah BI rate turun. Jadi wajar ketika hari ini BI rate turun, lokal cut loss massal. Karena takut, kenapa? Ya takut kayak gini. Karena mayoritas lokal di luar sana nggak tahu foreign flow. Mereka yang tahu ngubung-ngubungin berita kecapmologi sama pergerakan harga. Mereka lihat dulu sebelumnya ketika BI rate turun 25 basis point, seminggu setelahnya hancur saham BBRI. Jadi daripada hancur lagi, itu suku bunga turun lagi hari ini, kaget apalagi ini tiba-tiba kata turun lagi, langsung cut loss massal lokal. Karena kembali lagi, asing akumulasi sama lokal cut loss itu peristiwa yang sama. Seperti itu. Jadi udah clear ya. Jadi kenapa asing beli? Karena BI rate turun. Kenapa lokal cut loss? Karena BI rate turun. Ini peristiwa yang sama.
kejadian di waktu yang sama oleh penyebab yang sama. Terus kalau BI rate turun selanjutnya gimana? Ya tergantung. Let's say bulan depan, Rabu minggu ketiga bulan Februari ada rapat BI lagi kan? Di situ BI rate bisa let's say diputuskan diturunkan. Terus IHSG gimana? Ya balik lagi. Tergantung. Lokalnya cut loss massal nggak? Kalau cut loss massal, asing serangan mendadak, BI rate naik. Saham BBRI akan naik. Kalau ketika pada saat itu BI rate-nya turun 25 basis point, tapi asingnya ngeguyur tiba-tiba, lokalnya panik buying, BBRI akan hancur ketika BI rate turun. Gitu aja. Itulah yang namanya hukum kebebasan bandar. Harga bandar bebas harga saham bebas dikendalikan bandar apapun beritanya. Seperti itu, sudah jelas ya? Jadi itu penyebab lokal cut loss massal juga. Oke, dari situ terakhir saya mau kasih ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil dari pahlawan bursa dalam kejadian beberapa hari terakhir ini. Jadi ini saya pribadi di video sebelumnya saya jelaskan bahwa saya menganggap remeh pahlawan bursa sepanjang tahun 2024. Saya nggak nyangka pahlawan bursa bisa sekuat itu dan bisa menghancurkan saham selevel BBRI sekalipun. Jadi saya takut nih jangan-jangan pahlawan bursa nanti borong brand hancur juga brandnya. Borong pani hancur paninya. Karena saya nggak mau meremehkan lagi kekuatan pahlawan bursa. Karena apapun saham yang mereka borong akan hancur. Kayak gitu. Jadi saya belajar, kita sama-sama belajar tentang karakteristik pahlawan bursa. Kejadian beberapa hari terakhir jadi pelajaran. Pertama yang saya dapat adalah pahlawan bursa memang kelihatannya galak. Kalau Anda baca di komen-komen, di DM dan lain-lain, mereka tuh kelihatannya galak. Kesel, benci sama kami, ngejelek-jelekin, ngomong kasar, mereka itu terlihat keras secara perkataan. Tapi ternyata hati mereka itu baik. Mereka itu mau berkorban ternyata buat kepentingan asing, pengikut asing, dan investor retail lainnya. Jadi mereka itu cuma galak di perkataannya aja, cuman kelihatannya aja. Sementara hati mereka sebenarnya lembut. Buktinya hari ini cut loss besar-besaran. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka mau cut loss, kayak gitu. Itu kenyataannya. Kedua, pembelajaran lain yang saya dapatkan dari pahlawan bursa, ini dari komen-komen juga, itu pahlawan bursa tidak mungkin mengakui mereka cut loss. Ini salah satu di komen setelah keluar berita kalau pahlawan bursa cut loss 429 miliar, ada yang komen, pahlawan bursa nggak ada yang cut loss. Kayak ini wajah orang-orang yang sering cut loss. Kenapa? Karena di mindset pahlawan bursa yang adalah tentunya mayoritas fundamentalis, cut loss itu tabu. Kalau tabu bukan berarti nggak pernah dilakukan, mungkin sering dilakukan. Cuma mereka nggak akan ngaku. Mereka nggak mungkin mengakui cut loss. Cut loss itu tabu. Padahal kalau Anda mau sukses trading, saya di setiap workshop yang saya adakan, saya ngomong, cut loss is not a big deal. Saya ngomong 20 menit untuk ngasih tahu cut loss is not a big deal. Wajar aja kalau Anda mau sukses, cut loss itu biasa. Saya nggak mungkin ngomong 20 menit, itu materi workshop, cuman it's not a big deal. Tapi bagi pahlawan bursa itu tabu. Jadi meskipun data, fakta semua menunjukkan pahlawan bursa cut loss, kenapa? Karena ada net sale 429 miliar, itu kan mereka semua. Tapi pahlawan bursa nggak mungkin mengakui. Kalau besok BBRI naik lagi, besok pahlawan bursa cut loss lagi 500 miliar, net sell asing lokal jualan lagi 500 miliar, percayalah pahlawan bursa akan bilang, bukan gue yang cut loss. Karena bagi mereka, cut loss itu tabu. Mereka nggak mungkin ngaku. Tabu namanya juga, nggak mungkin ngaku. Tapi tenang aja, BBRI naik bukan dari pengakuan pahlawan bursa, tapi dari cut loss pahlawan bursa. Nggak apa-apa, mereka nggak ngaku, nggak apa-apa, asal cut loss. Kayak gitu. Kenapa? Karena terus ada yang bertanya lagi, kenapa saya mengatakan asing akumulasi sama dengan lokal cut loss? Kenapa bukan lokal jual aja? Betul. Asing akumulasi sama dengan lokal distribusi atau lokal jual itu betul. Tapi kalau di kasus BBRI, di mana
pahlawan bursa ini korban flow beli di sini, di sini, di sini, di sini, di sini mereka terus beli kan. Total 11,1 triliun mereka beli. Ya kalau mereka jual di sini ya pasti cut loss. At least 99%-nya cut loss. Iyalah, ini kan kenyataan, ini data. Mereka beli sekitar 11,1 triliun. Ini pembelian pahlawan korban flow aja ya. Pahlawan bursa aja, euforia pahlawan bursa di sini mereka beli 11 triliun dan belinya dari 5.500. Masa bisa di 3.900 mereka nggak cut loss? Karena mereka beli terus loh. Kalau mereka nggak beli nggak turun ke sini harganya. Tapi mereka pasti tidak mungkin mengakui mereka cut loss. Jadi nggak usah didebat. Itu tabu buat mereka. Musik yang tabu buat mereka, mereka marah. Biarkan mereka cut loss aja, nggak usah minta mereka ngaku. Kayak gitu. Dan kalau Anda lihat di sini, Anda lihat di grafik korban flow-nya, di sini dia pertama turun. Artinya ini pertama kali investor retail jualan. Sejak periode ini. Di sini beli terus kan. Kalau mereka beli di sini terus, jualnya di sini, itu cut loss enggak namanya? Ya pasti cut loss. At least 99% ya, mungkin ada 1% yang hoki, beli banget di hari terakhir mungkin. Tapi sisanya ya cut loss lah. Karena ini semua pahlawan bursa beli semua kan. Anda lihat brokernya pun broker-broker pahlawan bursa yang jualan. Kayak gitu ya. Dan pelajaran ketiga yang kita bisa pelajari dari pahlawan bursa adalah pahlawan bursa selalu membeli di level terendah. Kalau Anda mendengar pengakuan pahlawan bursa selalu membeli di level terendah. Ini contohnya. Hari ini retail pada happy. Bang, karena kemarin Serok banyak banget BBRI di harga 3.800. Tadi naiknya 7,6% ke 4.100. Nggak sia-sia deh. Kemarin Serok banyak banget buangan asing di 3.800. Puas banget hari ini naik ke 4.100. Anda lihat di sosmed banyak tiba-tiba pahlawan bursa yang bilang, gue baru beli kemarin. Ini di sini nih, gue baru beli di sini. Di sini gue nggak beli. Gue baru beli di sini. Padahal faktanya di sini korban flow, investor retail selalu borong. Itu fakta, itu data. Di sini juga borong betul. Nggak salah kalau ada yang beli di sini juga betul. Tapi kan yang beli di sini, beli juga di sini, beli di sini, beli semua kan. Tapi mereka cuma ngaku, kalaupun belinya cuma di sini. Borong banyak banget di 3.800. Di harga terendah. Pasti itu karakteristik pahlawan bursa, mereka selalu membeli di level terendah. Itu juga kalau saya ngajarin orang trading, saya bilang itu ilmu sesat. Di setiap workshop saya katakan, di podcast pun saya berkali-kali katakan, jangan membeli di level terendah. Saya bukan bilang jangan mengaku membeli di level terendah ya. Saya bilang jangan ngaku atau enggak, ngebohong atau enggak, itu urusan masing-masing lah. Cuman saya selalu mengatakan jangan mencoba membeli di level terendah. Itu sesat. Itu membuat Anda nggak akan sukses jadi investor saham. Kalau Anda selalu berusaha membeli di level terendah. Apalagi mengaku membeli di level terendah. Karena kenyataannya September jumlah pahlawan bursa nambah 11.000, Oktober nambah 55.000, November nambah 28.000, Desember nambah 38.000. Di sini semua pahlawan bursa beli. Cuma ngakunya cuma kemarin di 3.800 pahlawan bursa baru beli. Makanya mereka happy banget. Pas naik 4.100 mereka udah cuan 7% nih. Ya itulah karakteristik pahlawan bursa. Tapi kalau Anda mau sukses trading, saya udah ngomong berkali-kali di podcast mengatakan jangan pernah mencoba membeli di level yang terendah. Ke semua alumni saya ajarin ini, alumni workshop. Jangan mencoba, jangan pengen beli di level terendah, itu sesat. Kalau ngomong gini ya berarti dia ngomongnya aja udah sesat kayak gitu ya. Oke. Sesat maksudnya ya kalau mau silahkan kalau mau jadi pahlawan bursa. Cuma kalau mau sukses trading jangan pernah. Oke. Terus selanjutnya what next untuk BBRI dan IHSG. Pertama yang harus saya mau klarifikasi, perjalanan masih panjang.
BBRI itu baru di sini. Untuk sampai sini perjalanan masih panjang. Menurut estimasi, ini estimasi saya nggak punya data, estimasi saya pahlawan bursa yang cut loss hari ini paling banyak 10.000 yang cut loss hari ini. Paling banyak itu 10.000. Saya harapan saya nggak ada semua yang nonton video ini cut loss. Tapi kalau Anda termasuk yang cut loss, thank you. Tapi kalau saya harap nggak ada, karena yang nonton video cuma 30.000, yang nyangkut di BRI 650.000 kan, masih banyak yang nyangkut yang nggak pernah nonton video kami. Kalaupun cut loss, hari ini ada yang cut loss, menurut saya maksimum 10.000. Dari estimasi 100.000, berarti untuk BBRI bisa naik. Lanjut sampai sini, let's say sampai sini lah, sampai 5.000-an, masih butuh ada 90.000 lagi pahlawan bursa yang cut loss. Masih panjang. Saya nggak mau euforia dulu, nggak mau senang dulu, nggak mau segala macam, karena perjuangan masih panjang. Dan kalau Anda pelajari timeline video-video kami membahas BBRI, sebenarnya ini bukan pertama kali setelah kami bahas BBRI, 2-3 hari kemudian pahlawan bursa pada cut loss, harga naik. Ini bukan yang pertama. Anda lihat aja timelinenya, lihat grafiknya, video-video kami sebelumnya. Ini bukan yang pertama ketika kami bahas, bahas dan viral ya, kalau bahas nggak viral ya percuma. Bahas dan viral itu 1-2 hari kemudian BBRI naik, pahlawan bursa cut loss. Ini bukan yang pertama. Kayak gitu. Tapi masalahnya kenapa reboundnya cuma sebentar? Karena udah naik, besok beli lagi. Jadi semua kehebohan serangan mendadak ini, pahlawan bursa cut loss 429 miliar di BBRI ini, percuma semuanya. Kalau besok pahlawan bursa borong lagi 1T. Percuma. Jadi cut loss itu harus konsisten. Pengorbanan masih banyak, pengorbanan yang dibutuhkan untuk kesuksesan BBRI ke depan. Kita yang ikut, yang beli hari ini karena yang sadar asing masuk misalnya, serangan mendadak tadi kan mirip kan pergerakan asing, harus hati-hati. Jangan sampai asing pahlawan bursa berbalik arah, tadinya sekarang udah bertobat, udah mau cut loss, tiba-tiba ikut beli lagi, turun lagi BBRI. Jadi waspadai perubahan arah pahlawan bursa. Karena kembali lagi, kalau pahlawan bursa nggak jual, asing nggak bisa beli. Percuma serangan mendadak apa, BI rate naik, turun, loncat, tiarap, percuma semua. Kalau pahlawan bursa nggak jual, nggak bisa beli asing. Dan influencer, dan satu lagi, influencer memang tadi udah bahas, udah banyak ngasih kabar negatif. Tapi melihat rebound bisa berubah lagi tuh influencer. Bisa berubah lagi, mereka bisa merekomendasikan beli BBRI lagi. Pahlawan bursa bisa beli lagi ya turun lagi BBRI. Jadi jangan semangat dulu, kita netral aja. Saya nggak mau ngomong posisi saya hari ini gimana di BBRI atau saham lain, cuma ya udah kayak gitu. Kita netral aja. Intinya harapan kita adalah kita semua yang nonton video ini bisa untung di BBRI. Orang di luar sana yang nggak nonton video pada cut loss BBRI supaya harga BBRI bisa naik lagi. Itu harapan kita ya. Tapi itu bisa terjadi, pahlawan bursa bisa berubah. Bisa nggak kejadian kalau pahlawan bursa berubah lah dan influencer merubah rekomendasinya. Cuman satu hal yang mau saya katakan, pada kenaikan-kenaikan jangka pendek sebelumnya, jadi kalau Anda lihat BBRI sempat naik kok. BBRI sempat naik di sini. BBRI sempat naik di sini. Tapi di masa-masa kenaikan ini, dalam itu teori foreign flow juga selalu ada markup. Di dalam setiap markup ini, baru sekarang ada terjadi serangan mendadak seperti yang terjadi hari ini. Inflow asing juga nggak pernah sebesar hari ini. Sebelum-sebelumnya di rebound kadang-kadang sahamnya doang rebound tapi asingnya jualan. Pahlawan bursanya beli. Baru kali ini asing, pahlawan bursa cut loss besar-besaran dan asing beli besar-besaran. Jadi ini kenaikan yang spesial kalau dibanding kenaikan-kenaikan lain sejak bulan September. Itu positifnya. Tapi kembali lagi, semua ini nggak percuma aja kalau besok pahlawan bursa mutusin beli lagi 1 triliun. Seperti itu. Jadi kecuali Anda yang pengen ngikutin asing, kalau Anda yang nggak pengen ngikutin asing, pengen ngikutin fundamental dan lain-lain, kalau ngikutin asing kan, kalau asing beli harus beli kan. Kayak kalau asing beli strateginya beli, nggak harus.
kan timing belinya bisa beda-beda. Cuma kalau Anda selama ini fundamentalis, pembaca laporan keuangan, pahlawan bursa, please jangan beli BBRI besok. Please. Kalau bisa jual. Supaya bisa lanjut naik. Kayak gitu. Itu. Oke. Itu aja. Terakhir saya mau berterima kasih buat para pahlawan bursa. Kalau ada Anda di sini yang udah rela melakukan cut loss buat kebaikan orang banyak yang membuat BBRI naik sampai 7% hari ini, saya mau say thank you buat Anda. Harapan saya memang namanya cut loss ya tentunya nggak pernah menyenangkan. Cuma harapan saya Anda dapat rezeki di tempat lain dan cut loss ini Anda dapat pelajaran. Karena Anda nggak harus selamanya jadi pahlawan bursa. Tapi Anda harus tahu kapan waktunya masuk, kapan waktunya keluar. Kalau udah kejebak, udah nyangkut dari 5.000 kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa cut loss. Cuma harapan saya next time mungkin Anda bisa belajar lebih baik atau dapat rezeki di tempat lain. Intinya saya mau berterima kasih buat pengorbanan para pahlawan bursa hari ini. Oke, sampai sini aja. Semoga berguna. Ini terakhir akan saya bahas BBRI. Saya nggak akan bahas lagi ke depannya karena saya nggak mau mengganggu kondisi yang sedang terjadi. Saya nggak mau mengganggu apapun yang terjadi BBRI ke depannya. Saya akan senang-senang aja. Oke, sukses semua buat teman-teman, baik para nyangkuters BBRI, pahlawan bursa, pengikut asing, pembaca laporan keuangan, sukses dan sehat selalu buat semua. Thank you.